Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Aja dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kesejahteraan dosen menentukan masa depan pendidikan. Saudara, viralnya video dosen bergaji rendah saat uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi kembali membuka perbincangan tentang kesejahteraan dosen, khususnya dosen non-ASN. Benarkah persoalan ini berdampak pada kualitas pendidikan tinggi dan masa depan generasi Indonesia? Sudah hadir di studio Kompas TV Ketua Aceh Australian Alumni atau AAA sekaligus dosen Universitas Syah Kuala, Ibu Dr. Insinyur Diah Erti Idawati MT. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kita. Tadi kan kita bicara bagaimana terkait dengan video viral seorang dosen ini yang menunjukkan bahwa gajinya rendah ketika uji materi undang-undang guru dan dosen itu di Mahkamah Konstitusi. Kemudian menurut Ibu, sebenarnya kasus ini tuh hanya fenomena individu atau justru mencerminkan sebenarnya persoalan di dunia luar itu lebih luas terkait dengan pendidikan di Indonesia, atau seperti apa Bu pandangannya? Oke, baik. Menarik ya, kasus yang terakhir ini menjadi seorang non-ASN, dosen non-ASN yang viral. Menurut saya itu tentunya bukan hanya kasus individual saja ya, tidak dipandang sebagai kasus individual. Viral atau tidak viralnya itu kalau sekarang apalagi di era digital ini kan pintu masuk, begitu ada pintu masuk yang kemudian viral, nah itu adalah sebetulnya momen bagi kita semua untuk kemudian bisa mengevaluasi apakah itu kebijakan-kebijakan ya dan lain sebagainya sudah saat ini sudah relevan apa enggak. Berarti kalau ada yang menyuarakan itu mungkin fenomena gunung es gitu ya. Fenomena gunung es artinya banyak pastinya permasalahan-permasalahan di bawah yang berbicara hanya satu, tapi kasus lainnya mungkin banyak. Secara realita di lapangan mungkin tidak hanya di tenaga pengajar ataupun dosen. Kalau kita bilang tenaga pengajar, mungkin selain dosen ada guru juga mungkin ya, yang juga lama juga sudah ada banyak sekali komplain-komplain ataupun mengajukan perjuangan terkait dengan honor dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya yang perlu, yang saat ini masih ada dosen itu memiliki, di mana dosen itu memiliki 3 kewajiban saat ini yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang kita pengajaran, terus kemudian pemberdayaan masyarakat, juga penelitian ya. Jadi ada 3 hal tersebut yang dituntut dari dosen, di mana tuntutan ini semakin tahun, semakin kekinian ini tuntutannya kan semakin besar, karena udah pasti dosen semuanya harus mengupgrade diri, kemudian menempatkan kualitas dengan kondisi saat ini. Nah, tentunya juga kalau hal ini tidak dibarengi dengan kesejahteraan, nah itu gapnya akan semakin membesar, ketidakpuasan, kemudian para tenaga pengajar ini tidak bisa fokus artinya ya kepada kualitas dirinya, kemudian untuk yang dimana tujuannya sebetulnya adalah untuk menghasilkan generasi muda ataupun lulusan-lulusan sarjana yang berkualitas. Tapi kita masih berkutat pada kesejahteraan diri sendiri gitu. Jadi itulah sebetulnya yang menjadi problema, dan bagi langkah yang mengajukan konstitusi, mengajukan konstitusi terkait dengan penggajian dosen, itu saya rasa sah-sah saja ya. Jadi justru saat ini kita harus terbuka gitu ya, dan memang harus ada benchmark di semua kebijakan itu, ada berapa minimal sih yang layak gitu ya, sehingga dosen itu masih tetap antusias untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, baik. Berarti Ibu sebutkan tadi bahwa memang ini seperti fenomena gunung es, berarti sebenarnya masalah yang terkuak ke media sosial itu ada lain di bawahnya yang sebenarnya tidak kita ketahui begitu. Sementara tadi juga Ibu bicara terkait dengan kesejahteraan. Lalu sebenarnya
seorang Budia ini menjelaskan kesejahteraan itu seperti apa Bu, definisi yang sebenarnya sejahtera bagi pendidik itu seperti apa, pengajar atau pendidik? Oke, kesejahteraan itu sebetulnya memang ada ukurannya beda-beda ya, antara satu orang dengan yang berbagai orang yang lain, dan juga dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda. Nah, tentunya kesejahteraan itu adalah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, gitu ya. Jadi bisa fokus apakah itu untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, untuk menjalankan tugas-tugasnya bisa fokus. Nah, seorang tenaga pengajar yang cukup kesejahteraannya tidak harus memikirkan urusan dapur lagi ini ya. Bukan artinya bukan memasaknya, tetapi bagaimana untuk mencukupi gaji yang sekarang mungkin cuman hanya 10 hari gitu, sehingga harus dari mana nih cari lagi. Jadi mungkin saat ini kalau boleh kita bilang sebagian besar, apalagi tadi yang non ASN, sebagian besar mungkin posisinya masih di situ ya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga quality ataupun kualitas dari apa yang diberikan kepada anak didik itu akhirnya jadi agak terpinggirkan gitu. Baik, berarti bicara bagaimana kemudian tenaga pendidik ini tidak punya ruang untuk bisa mengupgrade diri begitu dengan harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan lain, yang artinya mengalihkan fokus dari yang sebelumnya harus benar-benar fokus untuk menjadi tenaga pendidik yang gimana harus mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin karena kita saat ini juga banyak hal yang tiba-tiba berubah menjadi digital seperti Ibu sebutkan tadi. Kemudian Bu sebagai seorang dosen, kemudian juga penerima beasiswa Australia Awards, sebenarnya Ibu melihat kesejahteraan ataupun kualitas pendidikan atau pengabdian masyarakat yang ada di Indonesia itu seperti apa Bu? Kualitas pendidikan di Indonesia, kualitasnya ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri, di universitas-universitas itu banyak dibagi beberapa segmen, mungkinnya beberapa segmen, ada universitas negeri, universitas swasta. Secara umum kalau misalnya dari kita untuk di Jawa dan di Aceh itu juga ada perbedaan-perbedaannya ya. Jadi sangat agak sulit untuk mengukurnya gitu ya, kalau kita lihat dari ukuran data-data misalnya terkait dengan posisi-posisi universitas kita di Indonesia, jajarannya di internasional, itu juga mungkin belum ada yang 100 gitu ya kalau dibandingkan yang 100 terbaik gitu. Adapun quality dari pendidikannya sendiri, saat ini terkait dengan lulusan-lulusan dari, terutama lulusan-lulusan sekarang banyak sekali lulusan-lulusan luar negeri. Salah satunya dari alumni Australia, di mana itu merupakan salah satu momen bagi kita semua pendidik untuk bisa mengupgrade diri, untuk kemudian meningkatkan kualitas kemampuan yang lain yang ada di luar negeri itu untuk kemudian kita aplikasikan di dalam negeri, sehingga nantinya kita akan menjadi istilahnya menjadi trigger lah, pemicu untuk perubahan-perubahan. Baik. Berarti kalau kita lihat parameternya ini sangat kompleks sekali, bagaimana kemudian banyak hal yang bisa menjadi parameter untuk menentukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia sendiri. Baik, kita tahan dulu pembahasannya. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Aja.
Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan kesejahteraan dosen menentukan masa depan pendidikan. Tadi Bu kita sempat bicara bagaimana kemudian banyak sekali parameter yang bisa menentukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia itu seperti apa begitu. Sementara kalau misalnya kita lihat Ibu lulusan Australia. Di Australia sendiri, Ibu, bagaimana kemudian sistem penghargaan ataupun perlindungan terhadap profesi dosen itu sendiri yang mungkin bisa yang paling relevan begitu bisa diadaptasi atau diterapkan di Indonesia sendiri itu seperti apa, Bu? Ya, saya mungkin tidak mempelajari secara khusus ya, tapi dari pengalaman saja karena semasa saya mengambil S3 di sana, saya juga masuk dalam salah satu staf pengajar gitu ya, untuk cari pengalaman. Jadi di Australia itu juga hampir sama mungkin dengan kita memiliki dua profesi tetap dan profesi kontrak juga ya, temporer juga. Nah, kalau profesi tetapnya mereka ada federasi, jadi tidak, mereka kontraknya itu, mereka perlindungannya itu ada federasi. Kalau di sini mungkin ikut buruh ya, ikut federasi buruh ya, federasi buruh. Nah, mereka di sana ikut federasi. Jadi aturan-aturan itu ditentukan oleh federasi gitu ya. Jadi kalau yang non permanen atau yang kontrak itu yang baru ditentukan oleh langsung universitasnya. Jadi kebijakan-kebijakan itu mungkin sudah mengikat ya, berapa gaji standar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat untuk di Indonesia itu sama juga ya, dosen itu ada permanen, ada yang sekarang dibilang non ASN atau kontrak dosen. Saya pribadi mungkin sudah beberapa tahun yang lalu sudah mendengar sistem nantinya akan di Indonesia itu berita-beritanya gitu, yang permanen ataupun yang ASN itu bakal tidak ada, akan dijadikan non permanen semua, karena untuk seingat saya adalah untuk memacu profesionalisme gitu ya, untuk memacu profesionalisme dosen untuk tetap harus dikejar. Jadi istilahnya kalau dosen yang tidak pernah masuk ya otomatis nantinya akan di PHK gitu ya. Kalau dengan sistem kontrak kan seperti itu. Tapi kalau dengan sistem yang permanen itu kan agak loose. Kalau sudah kerja walaupun apapun juga namanya ASN itu susah untuk diberhentikan gitu ya. Jadi sistem seperti itu. Nah, perlindungan dari yang kita mungkin perlu contoh mungkin ya, perlindungan untuk di dosen-dosen yang tetap yang mengikuti federasi buruh di sana itu merupakan acuannya, jadi tidak diperjuangkan oleh individu per individu, tetapi diperjuangkan oleh federasinya. Itu mungkin yang kita belum ada. Terus kemudian rule-nya atau regulation-nya juga tetap. Regulation-nya juga tetap ada, hal-hal yang memang kebijakan-kebijakan itu yang sudah tetap. Nah, kalau untuk yang ASN, setahu saya kita juga punya kebijakan-kebijakan yang tetap, yang artinya pemerintah misalnya golongan 3A sekian gaji, sekian dengan sekian antara tergantung masa tahun. Itu biasanya semuanya tetap mengacu ke situ ya, golongan 4 sekian gaji, gaji pokok itu udah ada semua. Mungkin yang bervariasi kalau Serdos juga tetap. Yang bervariasi itu adalah tukin, tunjangan kinerja, karena tunjangan kinerja itu saat ini itu dibebankan ke universitas masing-masing, jadi tergantung seberapa sejahtera, seberapa mampu universitas tersebut untuk memberikan apresiasi kepada dosen-dosennya. Jadi itu ada, karena ada beberapa slot-slot ini gaji dari dosen ya. Nah, kalau kita lihat yang jumlah dari yang non ASN, kalau kita bandingkan dengan kontrak di Australia, di Melbourne, mungkin sangat jauh ya, karena kalau di sana tuh tenaga kan memang sangat dihargai, bahkan kalau dosen itu misalnya per jam berdiri dihitung yang nggak berdirinya juga gitu, dihitung yang dia harus persiapan. Jadi misal berdiri sejam, dia dihitung 5 jam dia harus mempersiapkan untuk berdiri 1 jam itu. Jadi makanya gaji dosen walaupun itu sistemnya kontrak sangat besar. Dulu pengalaman saya waktu di sana cuma 1 mata kuliah aja, misalnya
gaji pada waktu itu bisa sampai 15 juta gitu ya. Jadi memang dihargai sangat tinggi gitu ya. Nah, itu yang dibandingkan dengan kita di sini masih belum, prestisnya gaji belum dihargai sangat tinggi, dan kemudian dari universitas ke universitas lain itu yang non ASN saya nggak tahu apakah ada banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Kalau kemarin kita lihat itu yang di Jawa ya, tapi kalau mungkin kita mendengarkan dari keluhan-keluhan dari mereka-mereka yang di universitas yang di daerah-daerah, di Aceh, di Papua dan lain sebagainya, mungkin lebih sedih lagi ya. Jadi itu yang sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang secara mengikat, secara keseluruhan, ada benchmark gitu ya. Berapa sih sebetulnya, dan itu memang harus dibicarakan. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya kita butuh perlindungan yang lebih jelas, bagaimana kemudian non ASN ini bisa punya perlindungan yang sama dengan tadi Ibu sebutkan ASN begitu, seperti punya celah regulasi begitu ya. Kemudian juga tadi sempat kita bicara bagaimana kemudian tenaga kontrak ini tidak diatur, untuk gajinya itu tidak diatur secara jelas di regulasi ataupun kemudian ditarik anggaran dari APBN. Kemudian juga tadi Ibu bicara bagaimana kemudian kesejahteraan universitas itu sangat menentukan sejahtera tidaknya pegawai kontrak yang ada di wilayah tersebut. Dan kita tetap akan bahas terkait dengan hal ini, saudara, sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan kesejahteraan dosen, menentukan masa depan pendidikan. Nah, tadi Bu kita sempat bicara bagaimana kemudian banyak sekali aspek yang memang bisa dibilang mendukung yang namanya kesejahteraan tadi, seperti yang Ibu definisikan begitu, baik dari universitasnya, kemudian juga untuk daerahnya seperti apa, dan juga lulusan-lulusannya seperti apa begitu, menentukan bagaimana kemudian tenaga pendidik ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada lulusannya nanti, kepada mahasiswa yang diajarkan begitu contohnya. Sementara Bu, kalau kita lihat Australian Arts ini kan dikenal mendorong lahirnya pemimpin atau bicara agen perubahan begitu. Sebenarnya bagaimana alumni AAA ini bisa berkontribusi untuk mendorong kebijakan yang mungkin lebih berpihak kepada kesejahteraan di Indonesia, itu seperti apa Bu? Ya, baik, terima kasih. Pendidikan selama kita di Australia untuk alumni Australia ini ya, tentunya juga membentuk lulusan-lulusannya ini menjadi lebih punya kompetensi ya, punya kompetensi. Dan sekarang saat ini tidak hanya di Aceh saja ya, tapi juga untuk di Indonesia sangat banyak sekali lulusannya yang saat ini banyak menjadi pemimpin-pemimpin nih, baik di kementerian, kemudian di perguruan tinggi, pembuat kebijakan, banyak sekali yang alumni Australia. Ada yang di kita di kementerian juga ada yang alumni Australia yang lulusan Aceh. Nah, ini tentunya menjadikan alumni Australia ini memiliki peran strategis. Yang pertama itu bisa mendorong kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan tinggi ini untuk menjadi lebih baik lagi, agar supaya dan berpihak ya pada profesi dosen gitu ya, supaya kesejahteraan tadi bisa terangkat. Yang kedua mungkin membangun kolaborasi. Saya bilang tadi kan lulusan-lulusan di seluruh Indonesia banyak menempati posisi-posisi penting. Nah, ini sehingga peran kolaborasi itu sangat bagus sekali. Kita bisa dengan ada kementerian pendidikan gitu, ada yang di bidang, ada yang di Papua lulusannya sesama dosen, kita bisa berjejaring gitu ya, sehingga apakah itu dari segi keilmuan,
kualitas keilmuannya maupun kualitas keprofesian dan kebijakan-kebijakan tadi menjadi lebih baik lagi yang bisa kita sumbangkan kepada Indonesia secara umumnya. Yang ketiga, peran alumni Australia adalah untuk menjadi fasilitator nih ya, kita menjadi memfasilitasi pertemuan baik itu dari pemerintah, kemudian ada dari tadi yang kemarin juga viral itu alumni Australia juga kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menjadi fasilitator, jembatan, duduk satu meja, apa menjadi kemudian apa nih solusinya yang bisa diberikan sehingga hal-hal tadi yang momentum yang menjadi celah pintu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa dikaitkan menjadi kebijakan yang menjadi perbaikan di kemudian hari. Baik. Berarti memang ada banyak hal sekali yang bicara bagaimana kemudian lulusan Australia ini bisa berkontribusi terhadap negara begitu. Tapi kalau lihat kasus yang viral ini tidak bicara kesejahteraan begitu Bu ya, bagaimana kemudian lulusan Australia ini ketika kembali ke Indonesia namun dengan gaji yang bisa dibilang sedikit begitu, dengan upaya yang dilakukan ketika memang mengupgrade dirinya untuk belajar selama ini ketika menempuh pendidikan begitu. Sementara kalau bicara terkait dengan gaji lagi, sebenarnya aspek yang luput dari perhatian itu seperti apa Bu? Misal terkait dengan kepastian karirnya atau kemudian jaminan sosial atau juga kesempatan untuk melakukan studi lebih lanjut, itu dampaknya dari gaji itu seperti apa Bu? Oke. Jadi kalau dibilang kita balik ke tugas dosen ya, karena ini kita bicara dosen yang non ASN mungkin ya, walaupun sama sih sebetulnya yang tugas dosen itu tridharma perguruan tinggi gitu ya. Kalau kita balik, kalau mengajarnya mungkin biasa saja, maksudnya tidak membutuhkan ekstra biaya, tetapi ada yang penelitian misalnya, kemudian pengabdian masyarakat, itu yang membutuhkan ekstra mungkin biaya yang harus memasukkan ke jurnal ya, harus jurnal, apalagi kalau jurnal-jurnalnya yang harus berafiliasi ke internasional, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang kalau nggak salah itu harus dari paket money-nya. Jadi kalau untuk saya contohkan aja, kalau untuk di USK gitu ya, sebetulnya semakin bagus universitas adalah semakin mereka memberikan fasilitas-fasilitas tadi kepada tenaga-tenaga pengajarnya untuk bisa mengupgrade diri, karena itu kan untuk mengupgrade diri. Yang penelitian-penelitian itu adalah sebetulnya untuk mahasiswa-mahasiswanya juga, untuk menciptakan generasi-generasi muda yang lebih baik. Jadi kalau di USK ada hibah penelitian kompetitif misalnya. Jadi itu kita ada kesempatan-kesempatan itu, penelitian-penelitian yang dibiayai oleh USK gitu, dan kita juga bisa ada penelitian-penelitian juga yang dibiayai oleh nasional. Cuman memang jumlahnya sedikit. Jadi di USK ada, nah semakin sejahtera universitas, semakin dia akan memberikan reward ya kepada dosen-dosennya, semakin banyak tentunya bisa mengeluarkan tadi hibah-hibah tadi, sehingga dosen tidak harus mengeluarkan dari pocket money-nya gitu, tapi kita bisa mengambil hibah-hibah itu untuk kemudian menjadi penelitian kita. Jadi kinerja tidak harus mengambil dari paket money-nya sendiri. Tapi itu ini, sih ya. Tapi ini bicara bagaimana kemudian besar sekali peranan kebijakan begitu untuk bisa melindungi atau mengambil jalan terkait dengan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kemudian universitas bisa mengeluarkan dana atau segala macam. Ini kan punya perlindungan dari kebijakannya Bu. Tapi sebenarnya pesan mungkin yang bisa Ibu sampaikan kepada para pengambil kebijakan atau pemangku kebijakan itu seperti apa agar masyarakat dengan profesi dosen itu bisa kembali mendapatkan penghargaan yang bisa dibilang layak atau mampu melahirkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045, itu seperti apa Bu? Iya, jadi ini yang menjadi perhatian kita semua ya, tidak hanya pemerintah tapi semua dari elemen masyarakat, adalah terkait dengan tadi lulusan baik yang luar negeri, dalam negeri yang ingin
berkecimpung di dunia pendidikan, yang kemudian kalau kecewa padahal mereka itu sangat bagus, bibit-bibit yang sangat bagus ya. Salah satunya yang lulusan Australia kemarin ya, yang viral itu, dan itu tidak hanya sendiri, sangat banyak sekali. Nah, sangat kita sayangkan kemudian kalau mereka ini tidak bisa difasilitasi gitu, padahal mereka bibitnya yang potensinya sangat besar gitu. Kalau kemudian mereka kecewa, apakah kemudian mereka tidak bersemangat lagi dalam membangun negeri ini, dan apakah mereka terus kemudian bekerja di negara lain malahan. Nah, ini sangat kita sayangkan karena mereka adalah pilar-pilar masa depan kita. Mereka lah nanti yang akan menjadi pimpinan-pimpinan masa depan. Nah, itu yang harus pemerintah dan kita sama-sama pikirkan untuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan itu lebih friendly, lebih rigid lagi, dan lebih memihak gitu ya bagi profesi-profesi di bidang edukasi. Baik, berarti memang kita sebenarnya butuh wadah begitu, butuh fasilitas dan juga dorongan dari pemerintah sendiri untuk mendorong lulusan-lulusan tadi bisa melahirkan generasi-generasi unggul selanjutnya, Bu. Dan tentunya untuk mencapai kesejahteraan yang kita bicarakan tadi. Ibu, makasih banyak atas perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini terkait dengan kesejahteraan dosen menentukan masa depan pendidikan. Jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.